3, 2, 1, drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Alifa Zain dengan NPM 2031040064. Saya dari Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung. Di video ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai stratifikasi sosial dan perubahan sosial. Nah, jadi apa sih stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antara masyarakat dalam konteks perbedaan status yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Stratifikasi masyarakat membedakan masyarakat berdasarkan ukuran tinggi rendahnya status antar kelompok. Yang selanjutnya ada proses terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya. Biasanya dikarenakan kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan. Yang kedua, stratifikasi yang sengaja disusun. Biasanya terkait pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Nah, ada juga nih dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan. Seseorang yang mempunyai kekayaan yang lebih biasanya akan termasuk ke dalam lapisan paling atas di dalam stratifikasi sosial. Misalnya nih seperti pembagian uang kepada anggota organisasi, di mana besarnya berbeda-beda tergantung dengan jabatan dari masing-masing individu tersebut. Yang kedua adalah kehormatan. Seseorang yang paling dihormati atau disegani biasanya selalu menempati lapisan paling atas. Dapat ditemui di masyarakat seperti seseorang yang berjasa besar di lingkungannya. Nah, yang ketiga adalah ilmu atau pendidikan. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi atau memiliki pengetahuan yang tinggi akan menempati urutan paling atas apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Misalnya seperti seseorang yang lebih berpengalaman akan lebih diikuti nasihatnya daripada seseorang yang belum berpengalaman. Nah, yang terakhir adalah kekuasaan. Ukuran dari kekuasaan seseorang juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial. Serta umumnya seorang yang mempunyai kekuasaan selalu menempati pelapisan sosial golongan atas. Misalnya, keluarga dari kepala suku atau pejabat akan lebih dihormati. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem lapisan sosial ini, setiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Sebaliknya, tiap anggota masyarakat juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Sistem lapisan sosial tertutup membatasi seseorang untuk pindah dari satu lapisan sosial ke yang lain. Satu-satunya jalan untuk menjadi bagian dari lapisan sosial tertentu adalah melalui kelahiran. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Agar bisa pindah ke lapisan sosial lain, maka seseorang harus pindah ke daerah yang lapisan sosialnya berkarakter terbuka. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai stratifikasi sosial. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam perubahan sosial itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal meliputi pertambahan dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, konflik sosial, terjadi pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi perubahan lingkungan alam fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang selanjutnya ini ciri-ciri dari perubahan sosial. Yang pertama, setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial dalam lingkungannya, baik itu berjalan lambat atau cepat. Perubahan ini terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, saat perubahan dialami oleh lembaga kemasyarakatan, maka akan terjadi perubahan pula di lembaga-lembaga sosial lain. Yang ketiga, disorganisasi dapat terjadi jika perubahan sosial berlangsung sangat cepat dalam suatu kelompok masyarakat. Namun, sifat disorganisasi ini hanya sementara. Yang keempat, perubahan dapat terjadi di bidang kebendaan atau materi maupun spiritual. Kedua bidang ini memiliki kaitan timbal balik. Nah, yang terakhir adalah hubungan dari stratifikasi sosial dan perubahan sosial. Stratifikasi sosial
merupakan pembedaan suatu masyarakat dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari tertinggi sampai yang terendah, sehingga sangat berhubungan dengan perubahan sosial karena masyarakat dapat mengalami perubahan sosial berdasarkan stratifikasi sosial. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.